Perkenalkan, nama saya Pusma Ulpina. Saya dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang komunikasi massa. Pengertian komunikasi massa yaitu proses di mana organisasi, media membuat dan menyebarkan pesan kepada khalayak banyak atau publik. Maka dari itu, komunikasi massa dapat berarti sebuah cara berkomunikasi atau penyampaian informasi yang dilakukan melalui media massa atau disebut juga dengan communication with the media. Ciri khas dari komunikasi massa sendiri adalah jenis komunikasi yang ditujukan kepada orang banyak atau masyarakat luas melalui perantara media massa. Komunikasi massa dapat dilakukan melalui seluruh media massa yang ada, misalnya media cetak, media elektronik, media dan media online. Komunikasi massa sendiri tidak ada batasan media dalam penggunaannya. Menurut Dennis McWell, dalam bukunya Teori Komunikasi Massa menjelaskan beberapa variabel. Komunikasi massa juga dapat didefinisikan dengan memusatkan pada 5 variabel yang terkandung dalam setiap tindak dan memperlihatkan bagaimana variabel-variabel itu bekerja pada media massa. Di sini saya mencoba menjelaskan 5 variabel-variabel itu, meliputi yang pertama sumber, yang kedua khalayak, yang ketiga pesan, yang keempat proses, dan yang kelima konteks. Yang pertama yaitu sumber atau komunikator massa adalah suatu organisasi kompleks yang mengeluarkan biaya besar untuk menyusun dan mengirim pesan. Yang kedua yaitu khalayak. Komunikasi massa ditujukan kepada massa yang sejumlah besar khalayaknya karena banyaknya jumlah khalayak dan karena sangat penting bagi media untuk memberikan apa yang diinginkan oleh khalayak. Pesan dari komunikasi massa harus difokuskan kepada pemirsa atau khalayak rata-ratanya. Yang keempat yaitu pesan. Komunikasi massa merupakan milik umum. Setiap orang dapat mengetahui pesan-pesan komunikasi massa di media-media massa dan dapat didengar atau dilihat oleh setiap orang. Yang keempat yaitu proses. Ada 2 proses dalam komunikasi massa, yaitu yang pertama proses pengaliran pesan yang pada dasarnya merupakan proses satu arah. Yang kedua proses seleksi. Proses seleksi yang pada dasarnya merupakan proses 2 arah. Sedangkan komunikasi massa sendiri pada dasarnya merupakan proses satu arah. Komunikasi massa ini berjalan dari sumber ke penerima. Yang kelima yaitu konteks. Komunikasi massa berlangsung dalam suatu konteks sosial. Media mempengaruhi konteks sosial dan konteks sosial mempengaruhi media. Dengan kata lain, terjadi transaksional dalam media dan masyarakat. Masing-masing mempengaruhi satu sama lainnya. Misalnya media mempengaruhi kondisi ekonomi masyarakat. Bentuk-bentuk komunikasi massa, pendekatan lain untuk definisi komunikasi massa adalah mendefinisikannya dalam bentuk sarana yang paling banyak digunakan seperti televisi, radio, surat kabar, majalah, buku, dan hasil rekaman audio kaset, piringan hitam atau compact disc. Pesan-pesan dalam komunikasi massa harus bersifat terbuka agar setiap orang dapat menerimanya. Komunikasi massa menjalankan berbagai macam fungsi, yaitu untuk menghibur, meyakinkan, menginformasikan, menganugerahkan status, membius, dan menciptakan rasa persatuan. Demikian menurut saya tentang komunikasi massa. Terima kasih.